Yang terhormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, para Sekda Kota Palembang periode sebelum tahun 2016, Panitia Seleksi Sekda tahun 2000. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Palembang. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama? Bersedia. Menurut agama Islam. Nah, ini ada umat. Sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan khusus tidak ada sebenarnya, cuman saya ya bersyukur terus memberitahu di kampung terus kakak tertua saya cuma itu sih. Terus siapanya saya tidak ngerti, yang lain-lain saya ikuti sebagaimana dari keberkampulan dari Pak Sekda Pak sekarang. Perasaannya sendiri kan? Kalau perasaan sih sedikit bahagia, ya gembira sih ada, tapi saya juga tidak terlalu berlebihan, misalnya datang-datang saja karena ini adalah amanah sebagai administrasi yang bertanggung jawab terhadap administrator di pemerintah kota, tetap banyak lain. Visi-misi kita apa sih? Visi-misi ada 4 hal sebenarnya ketika saya berhadapan di Pansel kemarin. Visi-misi yaitu optimalisasi penguatan mental spiritual karena terkait dengan program prioritas Pak Wali sholat subuh berjamaah. Yang kedua adalah penantapan peningkatan aparatur juga, tapi dengan indikator kinerja dan kedisiplinan. Dan yang ketiga, saya juga menekankan visi misi yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu harus menggunakan sistem digitalisasi sejalan dengan era 4.0. Dan yang terakhir, saya juga harus mendorong ke depan seluruh OPD harus ada inovasi baru yang terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Partisi itu yang saya Nanti setelah hari pertama mungkin apa sih yang akan dilakukan pasca pelantikan nanti? Ya, pasca pertama pelantikan, pertama saya konsolidasi pada tingkat mengajak teman-teman, kawan-kawan di OPD untuk bersatu, bersinergi, mengumpulkan dalam bingkai kebersamaan dan keluargaan. Itu dulu saya harus konsolidasi pertama. Mungkin konsolidasinya yang paling satu. Sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan sudah berapa lama kamunya menjadi AS kali ini, dan benar-benar menduga nggak sih bisa sampai titik seperti ini? Sebenarnya saya kayak mimpi, apalagi saya kan mohon maaf dari kalangan masyarakat marginal, artinya masyarakat yang kurang mampu, yang dari awal saya menata ASN ini mulai dari staf paling bawah sampai ke jenjang yang sekarang di sekretaris daerah, mulai dari tukang pengantar surat, saya dari dapat jabatan terus menjog, cukup banyak sih suka dukanya. Terkadang ada benturan dengan pimpinan, tapi saya enjoy saja karena saya berprinsip saya harus melakukan yang terbaik dan saya tidak mau menyimpang dari koridor yang ada. Cukup banyak ya suka dukanya, banyak maka waktu saya sempat bangku panjang, maka saya menulis 2 buku, Lapas Pena Seorang Mantan Aktivis. Di situ juga ada curahan saya. Di asesmen juga saya ungkapkan dengan psikolog bagaimana ketika saya agak kurang bersinergi dengan atasan saya, ketika itu saya sampaikan. Motivasi terbesar sebenarnya motivasi terbesar saya hanya ingin kok orang itu bisa, saya bisa, saya harus berbuat. Di samping itu ada tantangan tersendiri ketika saya jadi kepala bagian bagaimana ada pemicu sehingga saya harus berbuat untuk menjadi administrator di kota. Saya juga
punya potensi. Maka saya banggakan dengan teman-teman saya di ASN. Jangan ada seperti saya yang mulai dari awal sampai akhir. Saya tidak punya tempat tertentu, tapi saya berbagi keyakinan. Tapi satu hal yang saya sering tekankan bahwa saya selalu aturan dengan khususnya ibu saya. Apapun saya lakukan, saya pasti minta hidup. Setiap saya melangkah, mulai saya dari SMP, SD sampai saya selesai, itu saya lakukan. Yang kedua, saya selalu optimis. Setiap apa yang saya lakukan, saya harus optimis dan saya mau bersungguh-sungguh. Siap-siap. Oke, pikir itu.